Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu penilai dalam sertifikasi dosen gelombang 1 2025. Perkenalkan saya Dr. Ari Wahyudi SMH selaku dosen di Fakultas Hukum Unizar Prodi Ilmu Hukum. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah Hukum Pemda dan Pemdes. Dalam program studi ilmu hukum, mata kuliah ini adalah 2 SKS. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode dia alifri introduction atau assessment dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas secara offline ataupun secara online. Deskripsi mata kuliah ini, materi yang bahas terkait dengan Pemda Pemdes, mahasiswa mampu merealisasikan target yang dicapai dalam bentuk kuliah dengan melatih mahasiswa untuk menjadi seorang sarjana hukum yang handal. Dalam hal ini mahasiswa dapat membuat keputusan hukum setelah menjadi sarjana hukum. Untuk mata kuliah ini tentu ada capaian yang akan dicapai. CPL mata kuliah ini mahasiswa dapat merealisasikan atau mengaktualisasikan pentingnya mata kuliah Pemda Pemdes dalam setiap pengambilan keputusan di dalam pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Oleh karena itu, Bapak Ibu tim penilai, saya sebagai dosen Fakultas Hukum Unizar tentu akan memberikan yang terbaik bagi kampus kami. Baik, perkuliahan ini dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai dan kami persilahkan ke mahasiswa untuk presensi di siakat, absen di masing-masing siakat. Tentu saya kasih waktu 5 menit sembari menunggu teman-temannya absen. Saya akan memberikan beberapa materi karena ini adalah pertemuan terakhir, sudah 16 kali pertemuan. Tentu setelah ini akan kita lakukan UAS. Nah, semua apa yang sudah disampaikan oleh dosen sebelumnya maupun saya yang terkait dengan 16 kali pertemuan, dan ini adalah pertemuan terakhir mata kuliah pemerintah daerah dan pemerintah desa. Nah, setelah itu akan kita diskusikan beberapa pokok persoalan. Tentu ini akan membuat kita menjadi lebih paham dan akan menjadi kisi-kisi soal mungkin di UAS. Ada saya buka nanti diskusi atau kelompok, ya dibagi menjadi 3 kelompok. Dan apa yang disampaikan nanti oleh saya di beberapa slide ini, kalau tidak dimengerti maupun tidak dipahami, nanti di siakat ada bahan atau PPT di siakat bisa dibuka, bisa di-download apa yang sudah disampaikan. Sudah dilakukan presensi? Adik-adik? Ya, baik. Sebelum kita mulai ke PPT terakhir, kita melihat di dalam slide ini sebelum saya mulai, tentu ini melihat dari penilaiannya biar semua paham ya mahasiswa, kenapa nilai CA, kenapa nilai CB, kenapa nilai CC. Jadi kita lihat di sini tugas makalah 30%. Kemudian nilai keaktifan 10%, kuis 10%, kemudian absensi 10%, UAS 20%, dan UTS 20% sehingga 100%. Sehingga kalau kita lihat dari kalkulasi persentase ini, kalau keaktifan kurang, kuis tidak ada, absensi juga kurang, saya pikir itu akan mempengaruhi nilai adik-adik mahasiswa seterusnya. Kemudian kontrak kerja juga sama yang sudah saya sampaikan. Ini supaya mereview apa yang sudah disampaikan oleh dosen yang sudah menyampaikan sebelum UAS, maka terlebih dahulu untuk mengevaluasi atau paling tidak
bisa melihat apa yang menjadi keluhan atau keresahan mahasiswa setelah selesai UAS. Kemudian banyak yang protes terkait dengan nilai. Nilainya ada yang C, nilainya ada yang D, dan bahkan tidak lulus. Ini penjelasannya bahwa menerima laporan, kemudian apa yang mungkin disampaikan oleh dosen-dosen yang sudah harus sebagai total 100%, kehadiran 10, keaktifan 10%, kuis 10, mata kuliah, presentasi, UTS, UAS, dan total 100%. Ada yang ditanyakan sebelum kita mulai? Untuk materi yang terakhir, tentu apa yang menjadi referensi sudah juga disampaikan di awal pertemuan kuliah. Ini untuk review supaya nanti di UAS itu ada beberapa materi yang akan disampaikan atau yang sudah disampaikan oleh dosen sebelumnya. Dan ini adalah pertemuan terakhir, pertemuan ke-16, dan tentu referensi yang dipakai untuk saudara-saudara belajar selain mata kuliah yang sudah diberikan, ini ada referensi yang wajib dibaca. Nanti ini juga bisa dibaca di SIAKAD, bisa diupload. Kemudian pokok bahasan juga sama dengan yang sudah disampaikan, pengertian hukum pemerintah daerah di pilih bentuk negara, kemudian prinsip pemerintah daerah juga sama dengan berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 setelah dan sebelum amandemen. Nah, sumber hukum perubahan politik, hukum pengaturan pemerintah daerah, implikasi otonomi daerah, jenis otonomi ajar rumah tangga, dan hubungan pemerintah daerah dan pemerintah desa. Nah, apa yang juga sudah disampaikan oleh dosen sebelumnya dan saya juga sudah sampaikan, tugas makalah yang adik-adik buat tentu itu sudah akan menjadi pertimbangan dan penilaian kami sebagai dosen karena sebagai penunjang proses belajar mengajar. Kemudian tema makalah yang sudah disampaikan juga sama, dan saya yang sudah menyampaikan 2 kali makalah, ada yang berbentuk makalah, ada yang berbentuk video. Nah, itu akan disampaikan oleh mahasiswa sendiri. Nah, saya ingin mengulang atau mereview dari beberapa pertemuan, ya, dari beberapa temuan yang sudah saya sampaikan. Ini sifatnya mengulas, seperti yang sudah dilihat di slide ini. Tentu pengertian hukum yang komprehensif, satu, sulit untuk dia dapatkan karena hukum adalah memberikan banyak sudut pandang bagi para ahli. Jadi hukum itu secara definisi yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Sampai detik ini definisi hukum saat ini tidak ada yang pasti. Maksudnya dalam hal ini yang 1, artinya 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi kalau hukum itu adalah norma, maka tidak ada definisi lain, maka itu yang tidak bisa dalam hukum. Jadi banyak pengertian definisi hukum. Kemudian kalau dilihat dari sisi ini, ada para sarjana seperti Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan. Kita lihat bahwa perintah-perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat. Nah, kalau dikorelasikan dengan hukum pemerintah daerah dan pemerintah desa, maka mereka yang diatur masyarakat di kabupaten kota maupun di desa itu adalah peraturan desa atau peraturan daerah. Nah, itu yang dimaksud jika mengacu kepada Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan. Jadi himpunan peraturan yang dibuat, yang seperti yang sudah disampaikan kuliah kemarin, ada peraturan desa tentang tertib ternak, misalnya hewan ternak dan seterusnya. Nah, itu semua regulasi dan peraturan itu adalah bagaimana mengatur masyarakatnya tertib, aman dan sentosa. Kemudian kalau pengertian pemerintah daerah telah jelas dalam Undang-Undang 23 2004 tentang bagaimana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya pemerintahan daerah ini ada 2, ada bupati, wakil bupati, dan DPRD. Nah, bupati dan DPRD ini membuat sebuah regulasi. Artinya kalau buat perda, tidak bisa pemerintah daerah, artinya bupati dan wali kota itu membuat sendiri, tetapi dia membuat bersama DPRD, ya. Ingat ya, jadi dia bersama membuat DPRD. Nah, persoalannya bahwa kalau kita lihat dari kesimpulannya akhirnya hukum pemerintahan daerah itu peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dari suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu yang berhak mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Artinya regulasi yang dibuat oleh pemerintahan daerah yang terdiri dari bupati atau wali kota bersama DPRD kabupaten kota atau
provinsi. Nah, terkait dengan hal itu, maka apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ketika ada persoalan. Nah, kalau misalnya kita kalkulasi, kenapa pertanyaannya pengelolaan keuangan. Kalau kita lihat dari kesimpulan ini, pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan. Nah, oleh pemerintah daerah, Pemda maupun DPR di kabupaten dan kota. Nah, siapa yang akan mengelola daerah ini? Artinya kalau dia misalnya menganggarkan anggaran 200 miliar dalam per tahun, tentu mereka bersepakat dalam hal ini pembangunan yang dikelola itu adalah berbentuk infrastruktur dan non-infrastruktur. Artinya ada pembangunan fisik, ada pembangunan non-fisik. Nah, pertanyaannya bagaimana pengelolaannya? Itu yang akan menjadi kelompok 1. Nanti didiskusikan atau di kelompok 1 misalnya, ini saya sudah plot untuk kelompok 1 pengelolaan daerah, artinya pengelolaan keuangan. Kemudian dalam pemerintah daerah dan pemerintah desa menjalankan pembangunan. Nah, bagaimana yang kedua, ini yang ke-1, bagaimana pemerintah daerah menjalankan pembangunan. Ini menjadi kelompok 2. Ini menjadi kelompok 2. Nah, bagaimana caranya pemerintah daerah, artinya bupati, kemudian bersama DPRD dalam mengelola pembangunan. Ini kan ada dananya. Kemudian caranya harus mengelola, apakah dengan ada dana 200 miliar, apa saja yang diprioritaskan untuk dibuat atau tidak dibuat. Kemudian yang ketiga adalah jika Pemda dapat menyusun strategi pembangunan yang telah dapat dibesarkan, mengapa ada pemerintah daerah yang tidak maju atau tidak berkembang? Ini menjadi kelompok 3. Nah, tentu ini akan didiskusikan per kelompok. Ini tidak semua daerah kabupaten kota itu sama-sama memiliki kemajuan yang pesat. Nah, persoalannya kenapa dia tidak maju? Apakah anggarannya kurang, atau dalam pelaksanaan alokasi anggaran itu tidak tepat sasaran, atau katakanlah pembangunan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan lokasi daerah. Katakanlah misalnya kalau daerah pantai atau daerah utara. Nah, mereka mau membuat pemerintah daerah ini seolah-olah menyulap atau memberikan sebuah kegiatan yang tidak sesuai dengan daerah secara geografis. Nah, kalau di daerah misalnya katakanlah di daerah pesisir, maka pembangunannya juga harus memfasilitasi nelayan dalam hal pengambilan ikan dan nelayan. Nah, artinya prioritas-prioritas pembangunan itu akan menjadi soal ketika pemerintah daerah tidak jeli atau tidak teliti dalam hal pengelolaan keuangan, kemudian pelaksanaan pembangunan, dan terakhir disampaikan mungkin hambatan-hambatan yang dimaksud itu apakah sosial, geografis, ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi kelompok 3. Kira-kira kenapa dia katakanlah satu daerah yang tidak maju-maju pembangunannya? Karena di pemerintahan semua di seluruh Nusantara ini ada yang berkembang pesat, ada yang jalan di tempat, tidak maju seperti daerah kabupaten lain. Nah, itu tentu ada penghalangnya atau ada hambatannya. Nah, itu yang akan didiskusikan. Silakan bagi kelompoknya seperti yang sudah saya sampaikan. 1 kelompoknya silakan langsung saja, sekitar berapa orang? 3. Misalnya saya katakanlah ini baris 2 ini kelompok 1. Kemudian baris yang sini kelompok 2. Kemudian yang terakhir yang di sana kelompok 3. Oke? Ya. Kalau yang kelompok 1, katakanlah kelompok 1 mana? Nah, ini berarti mendiskusikan tentang pengelolaan keuangan daerah. Kemudian kelompok 2 mendiskusikan tentang bagaimana pemerintah daerah menjalankan pembangunan. Yang ketiga, penghambat pembangunan. Atau kenapa pembangunan itu lamban,
Apakah ini karena yang pengelolaan keuangan atau pengembangan daerah yang tidak efisien atau tepat sasaran. Kelompok 3 tadi apa? Menghambat pembangunan. Apa yang menyebabkan pembangunan itu lamban? Kelompok 3. Oke? Nah, itu yang silahkan ketua kelompok mengatur kelompoknya. Nanti kita kasih waktu 10 sampai 15 menit. Kemudian setelah itu mahasiswa atau ketua kelompoknya memberikan kesimpulan, menyampaikan apa hasil diskusi dari teman-teman kelompoknya. Silakan yang nomor 1 kelompoknya atau nomor 2? Kelompok 1 silakan. Baik teman-teman, mungkin kesimpulan dari kelompok 1 itu ada 3 kesimpulan. Yang pertama ada tentang pengelolaan keuangan daerah itu mencakup adanya perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan yang terakhir itu ada pertanggungjawaban. Nah, di sini pengawasan keuangan daerah yang dilakukan itu harus secara transparan, akuntabel, efisien, dan bertanggung jawab, Pak. Kemudian yang kesimpulan yang kedua yaitu sistem pengelolaan keuangan daerah biasanya itu berbasis teknologi informasi. Jadi masyarakat itu bisa mengakses informasi terkait dengan keuangan daerah yang dialokasikan untuk apa saja. Kemudian yang ketiga itu ada APBD. Di sini itu sebagai instrumen utama keuangan daerah harus dikelola dengan prinsip akuntabel, efisien, keadilan, dan transparansi untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah, atau lebih singkatnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan profesional sangat penting, Pak, untuk mendukung kinerja pemerintah daerah, baik daerah maupun desa. Kemudian yang paling penting adalah pelayanan publik yang harus optimal. Baik, terima kasih kelompok 1 terkait dengan Pengelolaan keuangan daerah. Nah, pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud di sini jika pengelolaan keuangan daerahnya tertutup, yang tadi sebut transparan. Artinya kebiasaan atau katakanlah rutinitas pembangunan daerah itu, misalnya ada sebuah proyek atau pembangunan fisik gedung. Nah, di dalam area tempat membangun gedung itu, ini salah satu contoh aplikasi untuk keterbukaan publik. Ada ditulis pelang di sana. Mungkin teman-teman mahasiswa pernah melihat ada pelang proyek ini dengan anggaran 100 miliar misalnya, atau 20 miliar. Jadi itu bentuk konkret pemerintah daerah transparan. Nah, ini maksudnya pengelolaan daerah. Nah, coba mungkin nanti dilihat di pinggir jalan, ada pelang ditulis di situ, proyek ini dibangun dana APBD, proyek ini dibangun dana APBN. Nah, jelas di situ pelaksana, kemudian jumlah proyeknya, uangnya juga yang melaksanakan dan seterusnya. Itu salah satu bentuk aplikasi terkait dengan keterbukaan publik. Nah, yang kedua tadi Bu Leli, sistem pengelolaannya juga tentu digital ya. Artinya secara sudah tidak berlaku lagi pengelolaan keuangan yang konvensional, tetapi tentu memakai hal-hal yang efisien. Artinya kalau kita mau menghitung jarak, misalnya katakanlah meter jalan di sini, tidak perlu pakai meteran konvensional. Jadi cukup dia dengan laser, dia sudah mengetahui jumlahnya. Nah, contoh-contoh itu sebagai kegiatan-kegiatan pemerintahan yang efisien. Ada lagi tadi disampaikan oleh Leli. APBD itu sebagai instrumen utama untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Nah, artinya bagaimana masyarakat itu sejahtera? Apa yang membuat masyarakat itu sejahtera? Nah, kalau misalnya APBD yang membuat dia sejahtera, artinya ada pengembangan daerah yang tentu stunting misalnya, terkait dengan gizi buruk, atau terkait dengan pendidikan yang tidak tuntas. Anak-anak sekolah yang SD, SMP banyak yang putus sekolahnya di beberapa desa, di beberapa wilayah, itu terjadi. Nah, bagaimana pemerintah daerah dalam hal ini adalah kesehatan, kemudian lingkungan, wabil khusus terkait dengan sekolah supaya tidak putus. Nah, bagaimana pemerintah daerah mengantisipasinya? Apakah dia gratis atau dengan ada diskon dan seterusnya? Nah, artinya kalau hari ini misalnya ada orang putus sekolah gara-gara biaya, itu kan pemerintah dianggap tidak mampu atau tidak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan putus sekolah. Ya, Bu Leli? Mungkin yang kelompok berikutnya silakan, ada yang disampaikan ketuanya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, langsung saja
menjalankan pembangunan. Dan di sini kesimpulan kami yang pertama, langkah-langkah pelaksanaan anggaran. Jadi setiap daerah itu misalnya setiap anggaran yang diterima itu 200 juta. Jadi harus melalui mekanisme sebagai berikut. Yang pertama itu ada perencanaan, kedua ada penganggaran, ketiga ada pelaksanaan, dan keempat ada pelaporan dan audit. Nah, pelaporan dan audit ini adalah setiap realisasi anggaran itu wajib dilaporkan secara berkala, diaudit oleh inspektorat daerah seperti BPKB dan BPK untuk memastikan tidak ada penyimpangan, begitu Pak. Jadi setelah itu ada potensi penyimpangan dan praktik di lapangan itu pasti ada gitu. Risiko penyimpangan itu, walaupun sistem sudah dibuat transparan, pada praktiknya masih terdapat kasus penyimpangan seperti markup anggaran, manipulasi laporan, atau bahkan korupsi oleh oknum pejabat atau desa kelurahan. Begitu Pak. Jadi kesimpulan terakhir kami yaitu pemerintah daerah menjalankan pembangunan dengan mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan audit yang ketat. Dana yang diterima seperti 200 juta wajib direalisasikan sesuai peruntukan dan diawasi secara berjenjang. Namun di lapangan masih ditemukan penyimpangan oleh oknum. Begitu. Meski sistem pengawasan sudah diperkuat, kunci keberhasilan pembangunan daerah terletak pada transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang efektif dari semua pihak termasuk masyarakat. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 2 ya. Ya. Kelompok 2 terkait dengan Bagaimana pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintah daerah bagaimana menjalankan pembangunan. Artinya sama intinya seperti yang kelompok 3 yang menjadi penghambat pembangunan daerah itu, salah satunya di situ korupsi. Artinya ada pengambilan dana yang mestinya tidak boleh diambil atau dipotong, tapi dipotong oleh oknum pejabat misalnya, katakan demikian. Sehingga paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah, kalau misalnya dilihat dari jawaban atau hasil diskusi kelompok 3, itu Pemda disusun dan dijalankan berdasarkan otonomi. Artinya otonomi yang dimaksud di sini kalau diintervensi oleh daerah lain kan tidak mungkin, tetapi bagaimana mensinkronisasikan pembangunan itu yang berkesinambungan, yang berkelanjutan, tentu tidak boleh dia bertentangan dengan pembangunan yang ada di pusat. Ini dia. Kenapa dia pembangunannya tidak boleh bertentangan di pusat? Artinya kalau kita bicara pemerintah daerah dan pemerintah desa, kalau misalnya pemerintah pusat mengatakan programnya X, tetapi di daerah programnya B. Nah, itu kalau diistilahkan sen kiri belok kanan. Paham ya? Sen kiri belok kanan. Sudah berbentuk, itu artinya tidak sinkron. Sehingga itu yang dimaksud di masa depan tidak ada lagi misalnya pemerintah daerah yang katakanlah melakukan kegiatannya atau pembangunannya tidak sama dengan pemerintah pusat. Nah, kalau kita lihat juga pemerintahan daerah disusun dan dijalankan atas dasar otonomi yang seluas-luasnya. Nah, semua fungsi pemerintahan di bidang yang dijalankan oleh pemerintah daerah kecuali ditentukan oleh pusat. Nah, ada beberapa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah. Nah, kalau misalnya kalau kesehatan, kemudian kalau dia dalam pendidikan, itu semua diambil alih atau pemerintah pusat. Artinya tidak boleh pemerintah daerah juga misalnya egois atau egonya tinggi. Sekalipun misalnya di daerah di pusat tidak diprogramkan, lalu tidak di backup oleh pembangunan pusat, maka itu akan menjadi sia-sia. Apalagi tadi kesimpulan yang lainnya, katakanlah yang disampaikan selain korupsi misalnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, artinya kalau Pemda disusun dijadikan dengan mengakui, menghormati, dapat mengakomodir, katakanlah misalnya masyarakat itu memiliki sebuah usaha. Nah, masyarakat ini lazimnya disebut dengan UMKM. Ya, di tengah-tengah desa yang penuh dengan kelestariannya, penuh dengan kekayaan alamnya, penuh dengan sumber daya alam yang sangat tinggi. Nah, beberapa desa melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan ekonomi. Nah, ada yang disebut dengan UMKM. Nah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat
sepakat bahwa mereka yang melakukan kegiatan UMKM ini di backup secara total. Nah, di backup itu maksudnya adalah diberikan bantuan, kemudian disiapkan fasilitas umum yang tentu akan memudahkan akses penjualan maupun pembelian di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sampai di sini ada mungkin yang bertanya sebelum kita akhiri, yang insya Allah minggu depan kita sudah UAS. Silakan, ada yang bertanya? Ibu Andi, ada yang ditanyakan? Oke? Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan dari rekan-rekan mahasiswa semua, kita akhiri pertemuan kuliah terakhir ini. Untuk minggu depan kita sudah UAS. Sebelum saya akhiri, saya bisa simpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 itu memang terjadi. Artinya dari kelompok 1 tadi disampaikan salah satu penghambat pembangunan di daerah itu adalah pelaksanaan pembangunan yang dilakukan tidak sesuai dengan roadmap-nya pembangunan, atau dia dihambat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, katakanlah tadi korupsi, kemudian sumber daya alamnya tidak menunjang. Kemudian yang kedua tadi kesimpulan yang disampaikan oleh kelompok 2 yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Nah, kalau pengelolaan keuangannya misalnya tidak jelas atau tidak dikelola dengan baik, maka banyak anggaran, banyak dana yang tidak tepat sasaran, ya. Kemudian yang terakhir juga sama konsepnya disampaikan oleh kelompok 3, ya. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan dalam perkuliahan terakhir ini, dan kami harap mahasiswa nanti di UAS, ujian akhir semester, bahan yang akan kami siapkan melalui SIAKAD nanti bisa diupload melalui SIAKAD, dan apa yang menjadi tugas-tugas kelompok yang sudah diberikan diselesaikan. Karena seperti yang sudah disampaikan, presentasi jumlah 100% itu harus memenuhi, karena itu yang akan membackup nilai-nilai saudara. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh pihak kampus dan mahasiswa, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kita sebelum mengakhiri kuliah ini, mari kita berdoa masing-masing percayaan dengan kita yakini. Berdoa mulai. Selesai? Baik, terima kasih. Semoga menjadi pertimbangan tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 2025 untuk dijadikan pertimbangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.